Halo Sobat Kimia, apa kabar nih? Semoga dimanapun kalian berada yang lagi nonton podcast ini dalam keadaan sehat semuanya. Nah di sini aku Maulidia Farafiadillah yang akan memandu podcast kali ini. Podcast apa sih? Selamat datang di Chemicast, podcast yang mengupas berbagai sisi menarik dunia kimia. Podcast ini didukung oleh Lupik dan UNES. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa nih. Siapa sih yang nggak kenal dengan beliau ini? Yang berada di sebelah kanan saya pasti pada bertanya-tanya. Nah, mungkin sebagian ada yang udah kenal dan mungkin ada yang belum kenal juga. Nah, yang belum kenal inilah saatnya kita kenalan terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada sosok hebat yaitu Profesor Edi Cahyono MSI. Halo Prof Edi. Halo, Oke, Assalamualaikum Mbak Farah semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Prof Edi gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah sehat ya Prof ya. ya. Kesibukannya apa nih Prof akhir-akhir ini? eh Alhamdulillah kemarin ada pengukuhan profesor, 13 profesor baru di UNES. Oh iya. Kemudian 3 diantaranya dari MIPA, 2 dari kimia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tadi ada penyerahan beasiswa untuk teman-teman mahasiswa sekitar 400 se-UNES dari eh, eh, donatur penyumbang untuk UNES yang telah dibagikan hari ini. Kemudian besok kita akan mengadakan rapat pimpinan dalam rangka mengevaluasi aktivitas kita, program-program kita selama 1 tahun. Dan nanti pada tanggal 12 insya Allah kita lakukan refleksi juga sarasen dengan mahasiswa. Kita selalu memberikan wadah bagi mahasiswa untuk sarasean, kita terima masukan, kita terima kritik untuk perbaikan FMIPA. Wah, Begitu ya. sangat padat sekali ya Prof ya Ya jadwalnya ya alhamdulillah. Prof. Ya. Nah, Prof Edi ini adalah salah satu dosen di Rumpun Ilmu Kimia dan dengar-dengar kan kemarin baru diangkat menjadi dekan baru nih Prof. Ya. Gimana Prof kesannya selama menjabat menjadi dekan di FMIPA UNES Prof sampai saat ini? Ya sudah setahun lebih sih ya. Oh Setahun iya, lebih benar. alhamdulillah. Saya ngurusi laboratorium, ngurusi program studi di fakultas. Sebelum ini kan saya juga pernah wakil dekan bidang akademik 2 periode tahun 2011 sampai 2019. Kemudian itu di program studi pernah juga ketua jurusan kimia, pernah kalap kimia. Jadi rasanya eh, biasa, tetapi challenge untuk memperbaiki MIPA tetap harus selalu ada Oke. bersama teman korprodi, bersama Bapak Ibu dosen dan semua yang ada di FMIPA ini. Aduh, oke, keren banget nih Ya. Prof Edi. Berarti masih aktif mengajar di kimia juga ya Prof ya? Harus Oke, ya. nah Saya di mengajar beberapa mata kuliah antara lain di kimia maupun pendidikan kimia itu kimia organik fisik, kemudian sintesis organik, dan yang semester ini menarik, baru pertama kali saya mengajar ditugasi mengajar mata kuliah pilihan kimia atsiri. waduh, kimia atsiri nih. Ya. Nah, dilihat-lihat Prof Edi ini kan juga aktif di berbagai ilmu kimia seperti itu Ya. ya Prof ya. Dan kemudian tadi yang paling baru nih ada kimia atsiri. Nah, menarik nih Prof buat kita bahas bersama. Kalau boleh tahu kimia atsiri sendiri itu apa sih Prof? Ya, sudah lama sih saya berkecimpung sejak di S2 saya sudah mempelajari tentang minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu seperti yang ada di depan ini kan banyak Oh contoh ya. ya. Ada minyak sereh, ada minyak kayu putih, ada minyak kayu manis, ada minyak nampu, minyak yang lain yang ada di sini semua sudah kita pelajari. Ini adalah minyak-minyak yang dihasilkan sifatnya mudah menguap karena disebut atsiri itu dari berbagai tanaman khas Indonesia. Oh, Ya, seperti itu. Jadi ya, memang contohnya ini minyak. Oh, ini ada minyak sereh ya, ya. Prof ya. Ini kalau boleh tahu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minyak atsiri itu apakah semua tanaman di Mm. sekitar kita ini bisa diekstrak menjadi minyak atsiri, Prof? Eh, minyak atsiri kan metabolit sekunder ya. Jadi punya bau khas, mudah menguap itu. Tentu tidak semua tanaman bisa menghasilkan minyak atsiri. Misalkan sereh saja ya.
Serai itu ada serai wangi, serai dapur, ya, simbopogon, ada lemongrass itu ya. Nah, itu kandungannya juga berbeda, baunya juga berbeda, juga fungsi-fungsinya juga berbeda. Jadi kita bersyukur di Indonesia itu sangat kaya. Nah, jadi ini adalah contoh minyak-minyak yang sudah lazim kita temui ya. Seperti ini betul. ada minyak palmarosa, Iya, gitu ya. palmarosa. Dan minyak-minyak yang kandungannya hampir sama begitu, tetapi khas berbeda. Bisa dari bunganya, bisa dari batangnya, bisa dari daunnya, bisa dari akarnya. Misalkan di sini kayu putih itu dari daun dan ranting. Misalkan minyak serai itu dari daunnya, minyak kayu manis dari batangnya dan sebagainya. Jadi itu cara memperolehnya. Ya. Oke, berarti bisa hampir semua komponen tumbuhan itu bisa digunakan untuk membuat minyak atsiri seperti itu ya, Prof ya? Yang memang di dalamnya ada kandungan minyak atsiri, tetapi tidak semua tanaman mengandung minyak atsiri. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, mungkin tanaman yang udah Prof Edi ekstrak nih menjadi minyak atsiri itu apa sih, Prof? Dan pernah nggak sih Prof mengalami kegagalan dalam memproses minyak atsirinya? Ya, setiap minyak atsiri itu berdasarkan bahan bakunya bisa metode yang kita gunakan bisa berbeda. Jadi misalkan ini ada minyak palmarosa, ini dari daun kan, ini biasanya dengan destilasi uap. Kita di laboratorium punya, mahasiswa saya ajak untuk menggunakan alat-alat yang saya punya itu dengan cara sederhana. Jadi dengan destilasi uap air itu di bawah air dididihkan, di atasnya ada di dalam seperti dandang itu sederhana, kemudian di atasnya kita taruh bahannya, kemudian didestilasi, diuapkan, kemudian kita tampung, misah. Minyak itu biasanya di atas. Tetapi tidak semuanya bisa dengan cara seperti itu. Umumnya minyak atsiri dengan cara itu. Misalkan kalau kita ingin mengisolasi minyak melati, minyak mawar, nggak bisa seperti itu. Karena komponennya kecil dan mudah menguap. Tetapi hampir semuanya bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, pernah gagal tidak ya? Sering ya, jadi sering. Misalkan kita beli minyak ya, sudah beli minyak, biasanya kita isolasi. Kita pengennya mengisolasi citronellal dari minyak serai. Itu kalau sumbernya tidak pas, tidak tepat, itu bisa saja hasil yang kita peroleh bukan citronellal tapi komponen yang lain. Itu pernah saya lakukan hampir sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita lakukan, tetapi ada kesalahan, saya tidak mengidentifikasi dulu. Nah, oleh karena itu sebaiknya sebelum kita berlanjut, setelah ini ketemu minyaknya, diidentifikasi dengan GCMS. Kita akan tahu komposisinya apa saja, kemudian kandungannya seberapa, sehingga kita tidak salah menggunakan minyak atsiri ini sebagai bahan baku untuk proses-proses berikutnya. Oke, berarti memang harus ada tahapan-tahapan seleksi terlebih dahulu ya, Prof ya, baru bisa diolah untuk menjadi minyak atsiri yang memang benar-benar murni seperti itu ya, Prof ya. Kemudian kalau terkait hasilnya sendiri nih, Prof. Kalau misalkan minyak atsiri ini dicampur dengan minyak yang lain, itu kira-kira mempengaruhi kemurniannya nggak ya, Prof? Iya, tentu. Pencampuran itu tentu bergantung pada tujuannya. Jadi misalkan untuk tujuan-tujuan tertentu, apakah misalkan kita ingin buat lotion untuk obat anti nyamuk misalkan tentu dengan komposisi yang berbeda. Misalkan kita ingin membuat semacam minyak gosok yang digosokkan itu mungkin kita bagus pakai misalkan campuran antara minyak palmarosa atau minyak yang lain yang baunya khas yang kita inginkan, tapi harus punya fungsi yang kita inginkan, misalkan ditambahi mentol. Nah, komposisi semacam itulah kalau kita lihat minyak-minyak yang digunakan sekarang itu kan baunya macam-macam. Iya, betul. Kalau dulu orang menggunakan minyak atsiri, minyak kayu putih, itu kan biasanya ibu yang sedang punya anak kecil, orang tua, itu kan biasanya menggunakan itu untuk obat gosok penghangat tubuh gitu kan. Tetapi sekarang saya kan juga sudah menggunakan yang dioles, yang mudah dibawa kemana-mana dan baunya enak dibau. Jadi kita tidak malu dibau oleh kalau bau itu dikenali oleh orang lain. Nah, itu memerlukan pencampuran.
Jadi kalau fungsi misalkan untuk aromaterapi itu juga ada komposisi-komposisi tertentu untuk tujuan medis tertentu. Ya, Oke, seperti itu. ya, Ini kalau minyak ini kan hasil destilasi langsung ya, Prof ya. ya, Langsung ya. ini kalau misalkan dipakai langsung tuh boleh nggak sih, Prof? Tergantung untuk apa. Oh, Gitu kalau ya. dioles di kulit langsung gitu, Ya, kira-kira ngefek nggak ya, Prof? ya biasanya kita tidak menggunakan secara langsung ya. Misalkan kita ingin ada sih kalau orang dulu menggunakan minyak serai mau masuk hutan itu dioleskan di tangan, di bagian tubuh itu supaya tidak digigit serangga. Oh Ya. iya. Tetapi biasanya kan tidak semua kulit kita itu tahan. Seperti Mbak Farah kan pasti menjaga kulitnya gitu kan. Oh iya Nah, betul. kalau misalkan tidak terbiasa kan ada iritasi dan sebagainya. Oh Apalagi kalau seperti misalkan itu. digunakan untuk bayi. Oh, Ya, sensitif ya, ya Prof sangat ya. sensitif. Bayi kan tidak mungkin kita misalkan obat nyamuk semprot, obat nyamuk bakar, kita buatkan semacam lotion, tapi supaya tidak melukai atau menimbulkan efek yang tidak baik untuk kulitnya, kan kita buat formulasi-formulasi Oh tertentu iya. yang cocok untuk ditambah dengan misalkan pewangi, ditambah dengan bahan pengisi yang lain itu sesuai dengan tujuannya. Ya, Oh iya, berarti memang ada penambahan-penambahan ya. zat lain seperti itu ya, Prof. Ya. Sesuai dengan takarannya. Tujuan penggunaannya Oh iya, juga. tujuan penggunaannya juga. Kira-kira nih, Prof, kalau harga minyak segini tuh berapa ya, Prof ya? Sangat bervariasi. Oh, Ya. ini contohnya kalau yang biasa tuh ada, ini contohnya ada Misalkan minyak. itu minyak nampu ya. Oh iya, minyak nampu ini. Minyak nampu itu kemarin saya beli setengah liter karena mengisolasi sendiri juga. Kita beli kulit rimpang nampu, dikeringkan, disuling, tapi itu kan kalau kita misalkan mengisolasi destilasi 10 kilo itu hasilnya 1%, 2% itu sudah bagus. Nah, kalau kegunaan kita untuk misalkan untuk sintesis, untuk kebutuhan membuat produk-produk tertentu, nah saya akan mengembangkan dalam bentuk mikrokapsul, dalam bentuk serat, melalui enkapsulasi, melalui elektrospinning kan diperlukan dalam jumlah banyak. Kita beli minyaknya kemudian diisolasi. Misalkan minyak nampu ini yang saya peroleh dari Jember itu 500 mili sekitar 1 juta. Tapi kalau misalkan kayak minyak serai itu nggak terlalu mahal. Misalkan 1 liter bisa tergantung kualitasnya ya, bisa 1 juta, 1.200.000, tapi yang bagus Palmarosa itu bisa sampai 2 juta 1 liter. Jadi, tapi ada juga minyak yang sangat mahal. Contohnya apa itu, Bro? Misalkan minyak-minyak kenanga, kemudian minyak-minyak yang sulit diperoleh dari kayu-kayu tertentu, gaharu misalkan, itu sangat mahal ya. Karena cara panen gaharu itu pun puluhan tahun. Ya, kalau kita serai itu kan ditanam, kemudian beberapa bulan sudah bisa kita panen. Misalkan minyak cengkeh dari daun cengkeh yang berserakan sampah-sampah serai itu, daun cengkeh itu bisa kita isolasi. Jadi harganya sangat beragam. Tetapi juga kalau di tingkat pedagang ini itu bisa fluktuatif. Ya, saya pernah ke India dalam rangka conference tentang minyak sirih India. Harga di sana bisa 2 kali lipat di sini. Ya, misalkan juga katakanlah begini ya, untuk pasta gigi itu menggunakan minyak daun sirih yang kita impor dari India. Itu harganya bisa 10 kali dari minyak sirih yang kita hasilkan. Karena minyak sirih yang kita punya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan syarat-syarat suatu industri. Harus ada perlakuan-perlakuan khusus. Jadi kadang-kadang industri besar itu mengumpulkan minyak-minyak dari masyarakat itu, kualitasnya dijaga baru diekspor. Ya. Seperti itu. Ya, karena itu. memang berarti harganya ini bervariasi. Bervariasi. Sesuai dengan Ya. kesulitan mencari bahan utamanya. Betul. Seperti itu ya, Prof ya. Betul. Oke. Nah, menarik nih, Prof, karena ini contohnya minyak kayu putih yang sering dipakai di masyarakat secara umum nih, Prof. Kalau minyak kayu putih ini kan biasanya dipakai kalau misalkan kita lagi masuk angin, terus buat menghangatkan badan, seperti itu ya, Prof ya. Kira-kira
kalau boleh tahu kandungan kok bisa sih minyak kayu putih ini digunakan untuk menghangatkan badan kemudian bisa untuk relaksasi seperti itu, Prof? Coba dibuka Oh ya, boleh. di bau. Oke. Sangat menyengat ya, Prof ya. Ya. Sekarang coba di bau yang ini Oh, Palmarosa gitu. Ada bau. boleh. Bagaimana? Hmm, Lebih wangi yang mana? minyak kayu putih. Oke. Iya. Karena terbiasa ya. Oh Nah, iya. jadi setiap minyak ini punya komposisi yang berbeda, kandungan yang berbeda. Kenapa minyak kayu putih bisa menghangatkan? Dalam minyak kayu putih itu dulu kan sering dipakai pada saat masa pandemi kan. Oh iya betul. Diminta untuk menghirup, itu bisa membantu kita Betul. saluran pernafasan kita itu lebih terjaga gitu kan. Di situ di dalamnya ada 1,8 sinol. Fungsinya untuk misalkan bisa melegakan, menyegarkan dan sebagainya. Tetapi juga kalau kita pakai 1,8 sinol murni, nah itu justru panas gitu kan. Oleh karena itu dalam bentuk minyak kayu putih kemudian dicampur dengan komponen lain, kemudian dibuat dalam bentuk misalkan dalam bentuk balsam, dibuat dalam bentuk lotion dan sebagainya, itu variasi penggunaannya. Tetapi minyak kayu putih itu memang punya fungsi yang luar biasa. Saya pernah mengisolasi sinol dari minyak kayu putih. Jadi kalau dalam minyak kayu putih itu kandungannya adalah 1,8 sinol, di alam itu sekitar 40-60%. Tapi dengan distilasi fraksinasi yang kita punya di lab itu, dengan pengurangan tekanan kita bisa sampai 93%. Wah, lebih tinggi ya, Prof Ya, ya. jadi hampir murni. Nah, tetapi juga mungkin untuk tujuan sintesis, untuk tujuan kita buat untuk bahan baku tertentu itu diperlukan. Tetapi kalau di dalam industri mungkin kurang menguntungkan karena prosesnya itu kan. Oh iya Dan betul. ada beberapa material yang terbuang itu kalau di dalam industri mungkin jadi pertimbangan. Tapi untuk tujuan industri, untuk tujuan riset kita bisa mengisolasinya sampai 90% lebih. 90% Ya. gitu. Oke, wah, oke, menarik banget nih. Ya. Berarti memang minyak atsiri ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda Ya. seperti itu ya, Prof Ya. ya. Bisa buat relaksasi, kemudian mungkin bisa untuk mengurangi kecemasan seperti itu juga bisa ya, Prof. Kalau Anda pergi ke wisata daerah tertentu di Tawangmangu ya, campuran minyak atsiri itu seperti warna. Jadi kalau kita mencampur warna merah dengan warna kuning jadinya jingga. Kalau kita mencampur warna biru dengan kuning jadinya hijau, gitu kan? Jadi ada warna dasar. Nah, minyak atsiri dengan bau-bauan tertentu itu juga punya komposisi tertentu. Komposisi tertentu itu dipelajari dalam misalkan dalam yang mengkaji tentang aromaterapi itu punya efek yang berbeda-beda. Misalkan ada yang sifatnya menenangkan, ada yang sifatnya membuat bergairah. Bahkan ada juga teman meneliti minyak atsiri bisa digunakan untuk menguruskan badan. Oh, bisa, Prof. Itu beneran bisa, Prof, buat Ya, menguruskan badan. sudah dipelajari. Oh. Artinya begini. Tapi justru ada yang bisa menggemukkan. Oh, gitu. Itu apa, Prof, yang Ya, bisa? ada minyak atsiri yang dipelajari teman itu di jurnal juga ada. Itu bisa membuat nafsu makan kita bertambah. Nah, kalau gitu kan jadi menggemukkan ya. Iya betul. Tetapi kalau minyak atsiri kita membawa justru nafsu makan kita berkurang. Nah, itu dari situ sebenarnya. Jadi tidak langsung membuat tubuh kita kurus, tetapi efeknya terhadap nafsu makan kita setelah kita menghirup atsiri. Oh, seperti ya. Bisa gak sih, Prof, menciptakan minyak atsiri untuk menghilangkan kecemasan buat anak-anak kimia yang mungkin lagi laprak kayak gitu, Prof? Biasanya kan laprak tuh bawaannya aduh beban gitu ya, Prof ya. Itu ada gak sih, Prof, minyak atsiri yang untuk menghilangkan kecemasan seperti itu? Ya, ada sih yang kalau Anda pelajari di buku-buku. Saya pernah ikut ya suatu pelatihan gitu, tapi nggak hafal ya. Kalau untuk
supaya nyaman, supaya bawaannya itu romantis gitu ya. Iya betul. Itu ada minyak ciri tertentu. Saya tidak mempelajari ke sana. Oh iya. Kemudian kalau itu membuat bersemangat seperti apa, kita sendiri kan bisa merasakan toh. Anda ketika membau minyak kayu putih, apa yang Anda rasakan? Yang kemudian muncul di pemikiran Anda apa? Tapi coba Anda misalkan mencium bau mawar gitu ya. Oh iya betul. Beda. Tapi ada juga minyak asiri yang kemudian seakan-akan ada seseorang yang membuat roti, padahal itu nggak ada roti kan? Oh, Tapi itu baunya berarti seperti halusinasi, Prof. Atau ya, bagaimana, Prof? ya ini kan komponen nyata. Oh, Campurannya saja yang membuat aroma-aroma tertentu. Ya, itu ada yang mempelajari seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak adik-adik mahasiswa kimia gitu ya, saya pikir ya bisa membantu nggak ya, harus mungkin barangkali bisa, Prof. masalahnya bukan itu. Masalahnya pada lebih banyak pada bagaimana mengendalikan semangat Oh iya masing-masing. betul. Ya. Barangkali ada kan, Prof, Ya. minyak atsiri yang bisa menumbuhkan semangat di pagi Ya. hari, Prof. Biasanya kan pagi-pagi tuh kita aduh udah lemes, apalagi kalau hari Senin, Prof. Ya. Wah itu kan kadang kita lemes dan membutuhkan semangat baru gitu, Prof. Ya, ini saya ngajar mengampu mata kuliah Kimia Atsiri. Saya ajak minyak atsiri bisa membuat mahasiswa bersemangat. Caranya bagaimana? Bukan mereka kita minta untuk membau minyak atsiri, bukan. Tapi kita buat kelompok, kita buat proyek, masing-masing kelompok kemudian mencari bahan baku sumber minyak atsiri yang ada di sekitarnya. Dan ternyata banyak ditemukan. Masing-masing kelompok mengisolasi, apakah dengan destilasi, apakah dengan misalkan dengan sokletasi begitu. Itu bisa kita contohkan. Kemudian setelah dapat minyaknya, kemudian mereka kita ajak, yuk kita buat apa? Ya, kita buat apa? Kalau masing-masing modalnya 100.000 misalkan gitu ya. Iya betul. Dari bahan baku minyak itu kita buat, misalkan ada yang buat sabun, ada yang buat permen, jahe, ada yang membuat lilin aromaterapi. Berarti gitu. diolah menjadi produk lain Ya, seperti itu ya, kemudian ada yang dibuat semacam lotion yang dispray untuk iya. penolak nyamuk. Nah, itu bisa membuat anak-anak ceria. Mereka berlatih berwirausaha, ada ide kalau misalkan produknya itu ternyata dengan ini bisa menguntungkan. Nah itu caranya. Bukan dengan cara membau. Dengan mencium bau kita Ya, merasa langsung semangat. kita gitu kita belajar dari minyak atsiri ini untuk memproduksi sesuatu, untuk belajar menghasilkan sesuatu yang lebih berharga dan bermanfaat. Iya baik, seperti itu. Barangkali kan bisa nih, Prof, kayak misalkan kita langsung nyium ini langsung semangat. Biasanya kan karena kita Gen Z tuh ada sebutannya, Prof, remaja jompo. Nah, apa itu? Itu biasanya kita tuh sering, padahal kita tuh masih remaja, Prof, tapi tuh kadang kalau ngerjain tugas di depan kita itu pasti ada bau-bauan seperti minyak-minyakan seperti itu, Prof. Jadi kita sebutannya tuh biasanya remaja jompo gitu, Prof. Jadi makanya gampang capek, gampang pegel, apalagi kalau kita ngerjain laprak tuh pasti waduh udah ngeluh, serasa membuat membuat gebrakan dan menjadi seseorang yang terbeban di dunia gitu, Prof. Sebenarnya mungkin tidak hanya itu saja ya. Misalkan tempat kita kerja di kos, betul. Kemudian kalau misalkan berantakan, tidak rapi, banyak pakaian kotor, dikasih bau-bau gitu juga tidak bersemangat kan. Nah, akan lebih baik kalau misalkan kita biasakan hidup bersih. Di laboratorium ketika kerja kita bersih, di rumah kita juga bersih meskipun sederhana. Tetapi di situ bisa dikasih bau-bauan. Sebenarnya cara menggunakannya pun sederhana. Misalkan kita taruh, ada kok alat yang misalkan minyaknya dicampur dengan air dalam suatu cawan begitu, bawahnya kasih lilin. Nah, apa mirip lilin aromaterapi seperti ya itu? gitu. Jadi ini minyaknya dalam cawan, sedikit saja, kemudian dan itu bisa macam-macam. Yang disuka mana? Tergantung seleranya ya, Prof. Jadi kalau saya ada beberapa contoh minyak yang membuat kita bersemangat apa? Karena kan misalkan seperti bau kemangi itu kan seger ya. Rasanya seger kemangi itu. Sekarang banyak
di hotel, di tempat-tempat Oh tertentu iya, yang baunya kemangi. betul Nah, betul. belum tentu itu dari kemangi, ya. Itu minyak atsiri yang banyak mengandung sitral, misalnya gitu ya. Hmm. Nah, itu bisa juga dari serai dapur dan sebagainya. Atau kemarin ada mahasiswa yang mengisolasi minyak atsiri dari kulit jeruk peras itu loh. Oh, Di setiap bisa. beli bakso, beli apa kan selalu menyediakan es Oh jeruk, iya betul. jeruk hangat. Nah, itu kulitnya dikumpulkan, ternyata rendemennya sangat tinggi dan baunya Hmm. bagus. Itu limonin. Nah, kalau itu kita buat, nah dipanasi di dalam ruang sedikit atau dibiarkan terbuka. Sekarang banyak kok cara untuk bagaimana menyebarkan Oh bau itu di iya. dalam ruang dengan berbagai cara. Ada yang pakai batang, Iya iya ada iya. kemudian banyak cara. Ada yang pakai parfum itu yang disemprotkan ces gitu kan Oh setiap iya. saat. Nah, itu juga banyak yang Iya iya. menggunakan atsiri. Hmm. Nah, tentu seperti parfum, seperti warna, kita pakai baju kan juga selera ya. Oh iya betul. Bau itu juga selera. Hmm. Bau yang membuat kita bersemangat yang mana? Bau yang membuat kita tenang yang mana? Nah, kalau tenang nanti jadi lapraknya nggak Oh jadi-jadi gitu iya, kan. Ada yang membuat betul. tidurnya nyenyak yang mana? Nah, itu banyak pilihan. Banyak pilihan yang bisa dipilih, lavender kah, Oh apakah iya minyak iya. mawar kah, minyak melati kah. Tentu ada pilihan ketika kita akan membeli untuk mencoba. Nah, Hmm. tapi yang patut kita syukuri, bumbu Indonesia Oh menyediakan itu iya. semua. Ada semuanya dan Ya, kita bisa mengeksplor iya, banyak ya Prof ya. ya. Oke. Nah, selain dikembangkan buat mungkin kesehatan ya Prof ya, Hmm. bisa nggak sih Prof minyak atsiri ini fokus ke bidang kosmetik mungkin? Kalau kayak mungkin make up atau dan lain sebagainya gitu Prof? Saya tidak mendalami ke sana, Oh. ya. Tapi yang selama ini saya lakukan itu yang pertama isolasi, Hmm. identifikasi, transformasi. Transformasi yang saya dalami transformasi katalitik. Misalkan mengubah citronellal itu menjadi isoprologil asetat. Ada juga teman yang mengubah citronellal itu menjadi mentol. Bagaimana transformasinya itu yang kita lakukan itu kita pelajari itu jadi satu riset. Tetapi akhir-akhir ini saya lebih banyak karena kita pikir begini kan, ini kan semuanya cair ya. Iya betul. Cair Cair. itu di penggunaannya, di keamanannya kan kalau kita bawa terguncang kan bisa pecah. Kalau harganya segini nggak terlalu gelo gitu ya. Oh iya. Tapi kalau yang Kalau mahal sekali banyak kan minyak mawar yang asli itu kan mahal. Hmm. Nah itu oleh karena itu beberapa tahun terakhir ini saya mencoba bagaimana membuat produk padat. Oh. Apakah itu dalam bentuk mikrokapsul dengan melalui enkapsulasi. Alhamdulillah di lab kita ada dua alat yang bisa kita gunakan. Ada yang dua metode ya yang bisa kita gunakan, ataukah dengan elektrospinning. Kalau elektrospinning itu membuat dalam bentuk serat dengan bahan-bahan tertentu, itu kita lakukan. Tetapi kita juga mendalami aktivitas biologisnya. Misalkan saya pelajari kalau senyawa-senyawa komponen bahan alam yang mengandung gugus karbonil itu bisa mencegah kanker. Beberapa penelitian saya dengan mahasiswa lakukan itu dan terbukti. Jadi seperti minyak serai, kemudian minyak kayu manis, kemudian itu kan serai dapur maupun serai wangi itu kan ada gugus karbonilnya. Iya, betul. Kita cobakan untuk uji breast cancer itu aktivitasnya ternyata bagus. Nah itu satu sisi. Kemudian juga kita gunakan untuk sebagai insect repellent. Kemudian juga bisa digunakan untuk semacam air freshener, jadi untuk penyegar ruang. Nah, iya, itu iya, juga sudah betul. kita lakukan. Juga saya kembangkan, bisa dibaca di jurnal-jurnal saya. Kita kembangkan juga untuk perisa. Perisa itu apa? Pemberi rasa. Oh, pemberi rasa. Seperti bumbu sebagai dapur penyedap itu rasa gitu. penyedap rasa. Tapi perisa kan macam-macam bentuknya. Hmm. Salah satunya ester yang saya buat misalkan citronellil asetat, isoprologil asetat. Yang isoprologil asetat sudah dapat paten gitu ya.
Itu yang kita kembangkan. Ya. Oke, jadi memang banyak implementasinya di bidang industri ataupun mungkin kesehatan seperti itu ya, Prof ya. Oke, kemudian kalau dari minyak atsiri ini sendiri beda nggak sih, Prof, sama parfum? Berbeda. Oh, tentu. berbeda. Bedanya apa nih, Prof, kalau sama parfum? Ya, minyak atsiri bisa berfungsi sebagai parfum. Oh, minyak atsiri bisa sebagai Misalkan parfum. minyak nilam itu biasanya digunakan untuk campuran parfum. Minyak mawar, minyak melati yang memang baunya enak itu bisa dipakai sebagai parfum kan. Tapi tentu tidak murni minyak atsiri dipakai gitu kan, tapi ada pencampurannya. Lain, ya. Betul. Tetapi tidak semua parfum menggunakan minyak atsiri. Okay. Mungkin ada produk turunannya juga ada. Oh iya, betul. Okay. Kemudian ada tips nggak nih, Prof, buat mahasiswa kimia nih yang tertarik mau mengembangkan minyak atsiri, Prof? Ya, yang pertama kalau ini adik-adik mahasiswa pengen belajar minyak atsiri, banyak bidang yang kita bisa lakukan. Pertama, kita eksplorasi. Kita gali sumber-sumber atsiri yang ada. Kalau kita ketemu bunga, ketemu daun, ketemu batang, kayu yang ketika itu diremas-remas atau diapakan itu kemudian timbul bau yang enak, itu potensi ada minyak atsiri. Nah, tetapi juga sebenarnya dari masyarakat yang biasa menggunakan untuk bumbu masak dan sebagainya itu umumnya mengandung minyak atsiri. Kalau kita ingin sekedar mengisolasi, kemudian mengidentifikasi, itu pun masih sangat kita perlukan. Ya. Kalau misalkan tertarik pada sintesis organik, transformasinya juga bisa. Kemudian kalau misalkan terkait dengan hilirisasinya, ya kita gunakan minyak-minyak yang ada, tidak memikirkan isolasinya. Kira-kira minyak itu fungsinya sebagai apa? Nah, kemudian kita kembangkan jadi produk-produk yang bisa dimanfaatkan langsung di masyarakat. Bahkan saya pikir adik-adik mahasiswa perlu mencari peluang. Jadi minyak atsiri ini bisa digunakan untuk produk apa yang suatu saat bisa saja menjadi ide-ide untuk membuat industri kecil yang berbasis yang kewirausahaan seperti itu ya, Prof ya. Oke. Terus kemudian nih, Prof, kalau boleh tahu Prof Edi ini kan sudah mengekstrak udah banyak banget sih pasti ya, Prof ya, minyak atsiri. Itu kalau boleh tahu, kalau dari Prof Edi sendiri hasil ekstraknya itu biasanya diapain sih, Prof? Ekstraksi yang saya lakukan kan hasil destilasi begini ya kalau alur riset saya peta jalan riset yang saya kembangkan setelah kita lakukan isolasi, identifikasi dari minyak yang ada ini, kita belajar untuk sintesis transformasi menjadi senyawa-senyawa lebih bermanfaat. Ya, jadi ini sebagai bahan baku yang dapat diperbarui. Kita kan ada prinsip-prinsip green chemistry kan? Oh iya, betul. Salah satunya adalah bahan baku yang dapat diperbarui. Nah, ini minyak atsiri ini bisa menjadi bahan baku yang dapat diperbarui. Kemudian dibuat produk yang lebih bermanfaat, gitu ya. Jadi yang nilai ekonominya lebih besar, nilai manfaatnya lebih besar, itu yang kita lakukan. Nah, memang untuk usaha menghilirkan, membuat produk-produk itu sudah ada ide tapi waktunya yang belum ada. Tetapi kalau ada mahasiswa yang tertarik ke arah sana dengan senang hati, coba kita buat produk apa, coba kita jual itu ya. Ini di mata kuliah kimia atsiri itu saya coba itu mahasiswa dengan biaya sekitar 150.000 dibuat produk. Nanti kalau kembali jadinya berapa? Apakah kurang dari 150 atau jadi lebih dari 150? Nah, itu sekedar untuk inspirasi. Kalau mereka benar-benar bisa melakukan dan itu jadi produk yang menarik, saya pikir bukan tidak mungkin itu jadi di tengah situasi lapangan kerja yang sangat terbatas sekarang itu bisa menjadi alternatif. Oh iya, betul banget. Jadi mahasiswa kimia yang tertarik nih nanti bisa
kolaborasi dengan Prof Edi seperti itu Siap. ya Prof ya, sangat terbuka ya Prof ya. Ya. Oke, kemudian kalau dari Prof Edi sendiri nih Prof, karena sudah apa ya mengekstrak berbagai minyak atsiri, ada nggak sih Prof satu apa ya satu tempat dari Prof Edi yang buat mengembangkan minyak atsirinya Prof Edi? Belum Hmm. ya. Cuma saya punya kerjasama dengan PT Rumah Atsiri Indonesia yang dulu saya juga ikut membantu memikirkan, dan keuntungannya bagi saya adalah bisa setiap saat mengirimkan mahasiswa, apakah magang, apakah prigel di sana, apakah riset, apakah ambil data, juga kalau saya memerlukan bahan baku di sana sangat welcome. Jadi saya merasa diuntungkan dengan itu, juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir dan sebagainya bisa terbantu juga. Oh, tadi ada rumah atsiri ya Prof ya, namanya ya Iya. Prof. Itu kalau boleh tahu rumah atsiri itu seperti apa sih Prof? Ya lebih ke eduwisata. Oh, Jadi eduwisata. di sana ada tempat penanaman, tempat destilasi untuk contoh, kemudian juga ada produk-produk turunan yang juga dijual di sana. Saya pikir menurut saya itu paling cocok untuk memberikan edukasi bagi adik-adik mahasiswa, bahkan bagi anak-anak untuk mengenalkan atsiri. Oke. Itu kalau edukasi gitu berarti kita boleh nggak sih Prof kalau kapan-kapan mau berkunjung ke sana Prof? Boleh. Nah, ini saya tidak promosi. Oh ya, terbuka ya Prof ya kalau mau belajar gitu kalau Prof. mau belajar, kalau kita mulai tertarik dengan atsiri, saya pikir banyak tempat ya. Di daerah Semarang agak naik itu juga ada penyulingan minyak atsiri dekat kebun pala, minyak pala juga ada. Jadi banyak mahasiswa kita sendiri yang tidak tahu bahwa di sekitar kita itu sebenarnya ada banyak sekali yang bisa dieksplor. Ya misalkan dulu pernah juga ini ketika masa pandemi itu kan jahe sangat laris ya. Oh iya betul. Nah, ampas jahe dari industri jamu dan sebagainya itu setelah dikumpulkan, didestilasi, disuling ulang, itu ternyata komposisinya masih bagus. Nah, itu ada tempat penyulingan di sekitar Semarang itu, bahkan sampai kesulitan bahan baku. Nah, ini artinya kan potensi minyak atsiri itu kalau menurut saya masih bagus, tapi mungkin kalau kita sendiri, mahasiswa, saya begitu memulai untuk ke industri atsiri, mungkin kita tidak ke arah industri produksi minyaknya, karena pesaingnya sudah banyak. Tapi kita bisa kreatif, inovatif dalam mengembangkan minyak atsiri ini menjadi produk-produk turunan yang lebih bermanfaat dan lebih berharga. Iya, lebih ke inovasi hasil dari minyak atsirinya nanti mau diubah menjadi produk yang lebih bermanfaat kayak gitu ya Prof ya. Kemudian nih Prof, yang tadi terkait minyak atsiri di Semarang Prof. Itu kalau boleh tahu di Semarang sini apa sih Prof yang udah dikembangkan di minyak atsirinya ini? Ya, setahu saya ada beberapa tempat yang sudah memproduksi itu minyak pala. Oh, minyak pala. Minyak pala itu di Ungaran naik itu. Ada juga yang minyak jahe. Jahe. Kalau minyak kayu putih ada di Gundi Gerobokan. Itu industrinya besar, punya perhutani ya. Nah, di beberapa tempat kalau kita ke arah Boyolali misalkan, itu ada minyak kenanga ya, dan sebagainya ya. Oke, gitu. Jadi memang di setiap daerah ini punya, sebenarnya bukan setiap daerah juga, di sekitar kita juga memang sangat berpotensi untuk mengekstrak minyak atsiri ini ya Prof ya. Oke, kemudian ada nggak Prof saran buat mahasiswa ya Prof yang mau mengembangkan wirausaha dari minyak atsiri ini Prof? Ya, sebaiknya dicari pertama ya, saya pikir sudah banyak referensi yang melaporkan tentang hasil isolasi minyak atsiri dan komposisinya. Nah, misalkan kalau kita ingin berusaha mengembangkan itu, apa yang mau kita buat? Kemudian
fungsinya sebagai apa. Itu kita pilih dulu, kemudian nanti kita cari minyak asiri yang tepat, yang mudah diperoleh, bahan bakunya ada, prosesnya sederhana. Nah, kemudian dibuat produk apakah yang kira-kira laku dan proses sampai ke pasarnya tidak susah. Kalau kita sampai ke obat dan sebagainya itu tidak mudah ya. Tapi kalau misalkan untuk katakanlah untuk sabun, katakanlah untuk misalkan lotion yang dipakai di luar dan sebagainya itu tidak sulit ya. Oke. Jadi kalau untuk mahasiswa mungkin bisa produk-produk yang terjangkau dan sederhana gitu ya Prof ya. Oke, kalau untuk tantangannya sendiri nih Prof dalam memproduksi minyak atsiri ini, tantangan terbesarnya apa Prof kira-kira? Ya ini ya ketersediaan bahan baku. Oh ya, bahan baku. Jadi kalau kita ingin memproduksi minyak atsiri dalam jumlah besar itu keberlangsungan atau keberlanjutan bahan baku yang diperlukan itu sangat penting. Kalau mesinnya mungkin ya tidak terlalu mahal, tetapi bahan baku kadang-kadang kita harus punya area atau perkebunan yang mencukupi untuk bahan bakunya, tapi sebenarnya bisa bekerjasama dengan petani, menyiapkan tanaman tertentu, kita beli juga bisa. Ya. Nah, tetapi ini pun belum banyak dilakukan ya, belum banyak dilakukan. Nah, kalau kita ingin memulai ya mungkin dengan kapasitas ya 10 kilo, 20 kilo, ya yang rendemennya tinggi itu seperti tadi saya contohkan yang dikerjakan mahasiswa saya itu, misalkan dari jeruk, kulit jeruk itu saja kandungan limonennya sudah tinggi. Nah dari situ kita bisa kita buat apa ya? Nah itu bisa kemarin dibuat lilin aromaterapi yang warnanya bagus. Jadi berkumpullah 1, 2, 3 orang membentuk kelompok-kelompok kecil gitu, mulai membuat produk, kemudian dimulai dengan pengemasan yang baik, kemudian uji coba. Saya pikir bisa menjadi kegiatan yang menarik juga. Oh iya, betul, sangat menarik nih. Sangat menarik sekali ya minyak atsiri ini bisa dieksplor lebih wow banget, dan pastinya ini sangat menguntungkan bagi mungkin yang mau berwirausaha yang bisa dijadikan tadi produk-produk yang sederhana saja dulu. Nanti kalau misalkan lebih tinggi bisa lebih ke tingkatan industri, itu bisa lebih kayak obat-obatan seperti itu ya Prof ya. Oke, aduh. Seru banget nih ngobrol soal minyak atsiri bareng Prof Edi. Ternyata selain wangi yang menggoda nih, minyak atsiri ini juga punya manfaat yang luar biasa bagi tubuh, dan mungkin bisa tadi relaksasi kita, atau mungkin tadi menjadi sebuah inovasi produk yang bermanfaat. Nah, terima kasih banyak ya Prof Edi atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan nih pada episode kali ini. Mungkin ada kesan-pesan dulu Prof yang mau disampaikan pada podcast kali ini Prof. Ini tempat bagus yang untuk berlatih ya Mbak Farah ya. Mungkin nanti banyak pengalaman dari mahasiswa, dari dosen lain yang bisa ditularkan di sini, sharing pengalaman, sharing ilmu, terus semangat podcastnya supaya hidup, dicari tema-tema yang menarik begitu ya, mudah-mudahan bisa berlanjut dan disukai podcastnya oleh kita akademisi dan mahasiswa. Oke, keren banget nih kesan pesannya. Jadi jangan lupa diingat ya Sobat Kimia. Jadi terima kasih banyak Prof Edi saya sampaikan sekali lagi, dan terima kasih buat Sobat Kimia yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga episode kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jadi jangan lupa ikuti terus Chemicast di episode-episode berikutnya. Salam chemistry, stay fresh, stay happy, and see you soon.